Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa ketemu lagi bersama saya Empu Glol setelah kemarin mengikuti konten saya yang menghadiri acara wisuda daripada putrinya Empu. Kebetulan beliau bagian hukum dan sudah wisuda kemarin selesai. Empu bersyukur sekali. Nah, jadi untuk di konten ini Empu tidak membahas untuk masalah Mandau, tetapi Empu akan bercerita masalah kejadian yang menimpa Empu di dalam beberapa bulan ini. Tuh, peristiwa apakah itu Empu? Mungkin teman-teman kepingin tahu semua hal yang terjadi dalam beberapa bulan ini. Dan ini juga mengganggu sistem daripada pekerjaan yang dilakukan. Empu bekerja ya sambil waktu Empu tersita juga untuk hal-hal yang ada ini. Mau tidak mau karena ini bukan sebuah masalah yang sepele, tetapi yang Empu anggap serius. Kenapa Empu serius? Karena ini mengandung penipuan. Loh, apa sih Empu masalahnya? Nah, seperti ini. Dalam beberapa bulan yang lalu Empu melihat sebuah foto yang ditampilkan di Facebook. Kebetulan itu taring harimau tua, bekas penyang daripada suku Dayak kita yang berada di daerah Kalimantan Tengah. Nah, kemudian Empu juga menghubungi seseorang yang mungkin saja Empu anggap yang dipercaya. Kebetulan beliau juga berteman di dunia maya di Facebook dengan Empu juga bukan waktu yang sebentar, ya lumayan lama, beberapa tahun. Tetapi Empu belum tahu kalau beliau itu ada memaharkan atau menjual barang yang sebelumnya. Jadi waktu postingan itu Empu melihat, langsung Empu menanyakan melalui inbox WhatsApp. Sebelumnya Empu meminta nomor WhatsAppnya beliau. Nah, kemudian beliau menunjukkan sebuah foto taring harimau tua panjang 12 cm. Tuh, 12 cm panjangnya. Nah, jadi Empu juga menanyakan di situ apakah ini taring baru atau taring lama. Kalau taring baru, terus terang Empu tidak mau memaharkannya, Empu tidak mau membelinya. Kenapa? Karena ini sudah jelas-jelas melanggar hukum. Tindakan seperti ini, kalau seumpamanya kita membeli ataupun menjual barang-barang yang dilindungi, barang baru, tentunya akan ada ditindaklanjuti oleh aparat. Nah, yang penjual kena dan yang kita pembeli juga bisa kena sebagai penadah. Makanya itu Empu memastikan apakah ini barang tua, dan beliau juga mengatakan ini barang tua Empu, dan meyakinkan Empu sekali sesuai foto yang ada. Empu lihat ya secara kilas mata memang barang tua, dan beliau juga mengatakan bahwa ini adalah bekas penyang yang ada pada suku Dayak kita yang di Kalteng. Kemudian ini mau dilepas, mau dimaharkan, mau dialih rawatkan. Nah, kemudian Empu suka dengan barang tersebut, menanyakan harganya berapa. Dan harganya itu beliau mematok harga maharnya 10 juta. Kalau 10 juta wah mahal. Mungkin bukan mahal, tetapi dana Empu tidak cukup. Bagaimana kalau 8.500.000? Nah, kemudian beliau deal. Setelah deal, Empu mengirim transfer uangnya malam itu juga 8.500.000. Nah, kemudian beliau juga mengatakan barang ini belum bisa langsung dikirim Empu, tetapi minimal Empu harus menunggu 3 hari pasti dikirim. Ya, Empu tidak ada merasa curiga, ya mungkin saja ada sesuatu hal yang memang harus Empu tunggu. Dan menurut Empu dalam 3 hari itu nggak terlalu masalah lah, oke aja lah. Tetapi dalam 3 hari barang tidak dikirim. Nah, kemudian Empu menanyakan itu dengan alasan-alasan lain, kemudian menunggu dalam jangka 2 minggu karena barangnya masih berada di pedalaman. Sementara itu di daerah Moratewe adanya penggalian emas, sehingga menyebabkan si punya barang susah lewat tempat tersebut karena ditutup oleh aparat yang berada di sana, katanya seperti itu.
Empu tetap bersabar menunggu, belum juga dikirim. Kemudian empu bertanya, lalu dibilang susah turun, alasan hujan lah, segala dalam hutan lah, segala macam. Empu juga tetap menunggu. Tetapi barang itu tak kunjung ada, seperti itu. Nah, kemudian sesuai kesepakatan yang ada, akhirnya empu anggap kesepakatan ini sudah tidak benar. Empu minta kembali dengan nominal yang ada 8.500.000. Nah, kemudian beliau juga mempunyai alasan lain, anak sakit lah, dalam kesusahan lah, banyak hal yang beliau sampaikan melalui PC atau video call langsung bersama beliau waktu itu. Mohon maaf. Akhirnya beliau mengakui dari nilai 8.500.000 beliau kembalikan 4 juta, sisa 4.500.000, seperti itu. Kapan? Nah, saya minta waktu 1 bulan, kalau nggak salah seperti itu. Empu kasih waktu 1 bulan. Kemudian ditanya lagi, belum ada uang segala macam, ya masih sakit segala macam. Akhirnya empu tanya lagi, beliau minta waktu. Waktu itu 20 hari. 20 hari, empu bilang jangan meleset lagi karena ini beberapa kali meleset terus. Iya empu, saya janji tidak akan meleset. Gini aja sudah, empu kasih waktu 25 hari. Kemudian sudah mencapai 20 hari lebih, empu tanya kabar gimana kesiapannya. Akhirnya beliau menjawab, saya tidak punya uang, empu, keadaan masih sakit. Loh, kesepakatan dan perjanjiannya tidak seperti itu. Seharusnya nilai nominal yang ada, sisanya 4.500.000 itu kan dikembalikan kepada empu tadi. Nah, kemudian empu juga sebelum itu sudah mengatakan apabila masalah ini tidak ditanggapi dengan serius, kamu tidak mengusahakannya, maka ini akan empu publikasikan, termasuk di Facebook. Ya, dia bilang dia siap menanggung resiko itu. Kemudian empu publikasikan. Lalu timbul perlawanan di situ. Bahkan empu mau dilapor di situ. Empu lihat dalam statusnya dia. Karena ada pelanggaran undang-undang, pelanggaran ITE, serta hal lainnya. Ya, empu katakan silahkan lapor. Saya korban kok, gimana ceritanya korban bisa dilapor? Dan masalah ini sebenarnya kalau mau jujur ini kan masuk dalam ranah golongan penipuan. Kenapa? Di dalam aturan jual beli barang, apabila kita transfer uang kepada orang, barang itu sesegera mungkin harus dikirim. Kalau memang barangnya nggak ada, uangnya dikirim balik. Seperti itu. Dikembalikan kepada si pemilik uang tadi. Bukan uang itu dipakai dengan kebutuhan yang lain. Itu dengan masalah lain. Nah, ini yang membuat empu bingung, seolah-olah ini masalah utang piutang. Ya, seolah-olah empu menagih orang dalam keadaan sakit, tidak berperi kemanusiaan. Tidak punya moral, tidak punya adab. Ini bukan masalah utang piutang, ini masalah beli barang. Makanya itu empu mengatakan kita harus menjadi orang yang konsekuen. Berjualanlah yang baik, berbisnislah yang benar. Apabila uang sudah ditransfer, kita cepat kirim barangnya. Beda dengan barang yang sistem pemesanan, sistem buat dulu, itu pakai DP. Buat dulu pakai DP, begitu selesai orang yang dihubungi, baru kemudian dilunasin dan barang dikirim, kan seperti itu. Nah, itu kebanyakan. Jadi, mungkin teman-teman bertanya siapakah orang ini? Nah, orang ini ada di Facebook. Dan hati-hati buat saudaraku semua untuk berhubungan dengan orang tersebut. Karena orang tersebut memang awal mulanya banyak mereka cerita amanah. Nah, jadi pada akhir-akhir ini bukan amanah lagi, tetapi menjadi aminah. Seperti itu. Banyak hal yang dilanggar, yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, kesepakatan yang ada. Itu uang kita dipakai tidak dikembalikan. Facebooknya bernama Anitaat. Ini ada empu tulis di sini. Silakan dilihat di atas ini, Anitaat.
Itu. Dan di sini juga ada jumlah nilai dana atau uang empu transferkan kepada dia. Seperti itu. 8.500.000 dan baru dikembalikan separuh. Nah itu untuk permasalahan saya bersama orang ini. Empu nggak takut empu buat konten, buat di Facebook, buat di YouTube. Kenapa takut? Karena ini penipuan. Nggak perlu takut. Itu. Oke, kena laporan undang-undang ITE yang mananya, tapi ini tindakan penipuan loh. Iya. Pidana sebenarnya. Itu. Dan korbannya bukan hanya empu, ada 2 lagi korbannya yang sudah pasti nyata. Juga alasannya sama. Sakit. Nah itu tidak empu tunjukkan di sini. Dan korban yang satunya, malahan korban satunya ini duluan membeli barang tersebut sesuai foto yang ada. Berselang beberapa hari kemudian baru empu yang membelinya. Foto itu juga satu foto barang yang sama dibeli oleh 2 orang yang berbeda. Nah, gimana nggak penipuan itu? Ayo coba sumpamanya saudaraku menyimak ini semua. Itu sudah nggak dibenarkan di dalam dunia bisnis. Tanggung jawabnya mana? Itu mau mengembalikan nantilah segala macam lah. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita memang berbuat salah, cepat, jangan menunggu lama, langsung kembalikan uang orang, karena ini sudah skandal yang nggak bagus. Seperti itu. Jadi harus benar di dalam dunia bisnis. Makanya itu di dalam dunia permandauan ini saya Empu Gelol menganjurkan semua kepada saudara kita, siapapun, ketika memesan mandau dengan Empu Gelol, mohon maaf Empu mengingatkan kembali, apabila terasa mandaunya lama, mungkin menurut Empu terlalu lama, silahkan hubungi WhatsApp Empu. Mungkin saja Empu kelupaan atau terhapus nomornya, bisa jadi. Tanyakan aja, nggak apa-apa. Ya, dan Empu selalu berapa kali menyampaikan silakan tanyakan. Seperti itu, Empu selalu menanggapinya dengan serius. Justru kalau ini memang terlalu lama pesanan ini, sumpamanya nggak dikerjakan, Empu harus tanggapi serius. Kenapa? Karena ini mempertaruhkan nama Empu, seperti itu. Jadi Empu harus cepat menyelesaikannya. Seperti ada kemarin saudara kita, Empu kaget. Padahal beliau juga tidak pernah menanyakan itu. Pesanannya sampai 1 tahun itu. Justru Empu yang menanyakan. Empu bilang pesanannya 1 tahun ini. Itu Empu terhapus nomornya. Akhirnya beliau pada menghubungi. Enggak apa-apa Empu, saya percaya dengan Empu. Bukan masalah percayanya, karena ini sudah 1 tahun. Ya. Lama sekali. Itu adalah sesuatu hal yang buruk di dalam pemesanan mandau. Makanya itu Empu nggak mau. Empu akan mengerjakannya secepat mungkin. Mohon maaf saudaraku yang lain yang memesan mandau terpaksa harus menunggu lagi sebentar, karena Empu harus mengutamakan yang saudara kita yang ini 1 tahun pesanannya. Empu kelewatan seperti itu. Oke, itu untuk yang saudara kita. Jadi kembali lagi ke permasalahan ini, yang masalah penipuan tadi. Jangan sampai terjadi. Kenapa Empu buat di YouTube? Supaya saudara kita yang lain tidak kena. Supaya saudara kita di Facebook ataupun di YouTube nggak kena. Nggak main-main loh. Empu seorang YouTuber, seorang konten kreator kena dengan orang ini. Nah itu. Ada juga yang mengatakan Empu kasihan, Empu itu kan perempuan, apalagi kan itu kan sesama kita orang Dayak. Ini bukan masalah orang Dayaknya, bukan masalah perempuannya. Nggak ada urusan masalah itu. Ini masalah perbuatan yang dilakukannya itu justru kurang baik. Itu kita tidak memandang suku, jangan sampai memandang suku, mohon maaf. Yang kena tipu ini juga suku Dayak loh, asli loh. Seperti itu. Jadi jangan membawa-bawa nama suku. Itu. Yang namanya melakukan perbuatan kejahatan, tindakan apapun itu, termasuk penipuan di dalamnya, itu tentunya hal yang kurang baik. Terlepas itu supamanya ada kejadian nantinya dipidana atau segala macam, tetapi itu tetap kurang baik. Sebenarnya dengan masalah sekecil itu, ketika itu muncul di publik, cepat sikapi.
lunasi masalah saudara, utang saudara, sangkutan dengan siapapun. Seperti itu. Nah itu. Nah jadi buat teman-teman semua, saudaraku semua, untuk orang ini itu nggak bisa dipercaya lagi. Karena korbannya bukan hanya satu. Itu. Nggak bisa jadi pegangan. Memang ada saudara kita, tapi empu saya kan dia kan menjualkan barang orang lain, termasuk barang kami juga dia jualkan, bagus-bagus saja, empu tetap dia bayarkan. Iya, dia menjualkan barangmu, dia bayarkan, tetapi dengan kami yang beli dari dia, barangnya nggak ada, uang kami hilang. Bahkan syukur-syukur kayak empu bisa kembali separuh. Seperti itu. Yang lain nggak ada beritanya. Nah ini. Jadi kalau memang seandainya dia menjualkan barang orang, kalau empu memang tahu dari awal jenis seperti itu, empu tidak mungkin berani membelinya. Berbahaya. Itu. Ya benar juga sih kalau menjual barang orang, kalau kita memang amanah cepat dikirim. Jangan seumpamanya kita menjualkan barang orang, uangnya dipakai. Ini justru memang dengan disengaja foto yang sama dikirim kepada orang lain, kemudian orang lain memaharkan itu barang tersebut, dikirim lagi sama empu memaharkan juga barang tersebut. Foto yang sama. Ini kan disengaja. Itu bahkan ini juga empu lihat di konten Facebook, seolah-olah merasa tidak bersalah. Seolah-olah merasa bahwa dia benar dan selalu siap untuk mengganti itu. Ya memang, tetapi jangka waktunya molor. Berapa kali molor, nggak seperti itunya. Nah itu sudah biar bagaimanapun di dalam dunia bisnis itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya. Saya mengatakan ini lagi, satu kali. Ini pengalaman saya, Empu Glol. Mohon maaf, mungkin bisa digarisbawahi untuk menjadi pelajaran buat teman-teman semua, saudaraku semua. Sebelumnya kita melihat dulu di bagian atas, itu ada foto anaknya empu yang nomor 2, yang termasuk paling empu sayangi. Itu bahkan sampai saat ini empu masih mengingatnya. Kalau bercerita tentang dia, biasanya empu sering kali meneteskan air mata. Empu pada saat itu mempunyai beban dan tanggung jawab. Ketika empu harus menyelesaikan sebuah longhouse ukiran rumah panjang, letaknya di Kabupaten Kutai Barat, daerah Sungai Kelawit, Kecamatan Silungurai, Ramin Rikong, Laulut Benua, Ongan Gelol mengukir. Itu karena empu yang mengukir di sana. Empu mengukir di sana. Di dalam kesepakatan tersebut, dalam beberapa setahun lebih itu harus selesai. Tetapi nyatanya pekerjaan empu tidak selesai. Itu empu salah menghitung. Tetapi itu bukan masalah daripada mereka, itu adalah menjadi masalah saya sendiri. Seperti itu. Di dalam mengerjakan itu banyak ujian dan cobaan serta air mata. Kenapa empu katakan air mata? Dalam menjalani 2 tahun lebih, empu kehilangan putra empu di pedalaman, anak empu di Samarinda meninggal di kala itu. Karena kita akui kenakalan remaja di jalan malam, itu ada kegiatan tertentu, akhirnya beliau meninggal sementara. Belum juga meninggal, waktu itu masuk di rumah sakit Dirgahayu, empu dari pedalaman milir. Gitu. Empu milir sampai Samarinda, rumah sakit Dirgahayu. Di rumah sakit Dirgahayu kalau tidak salah sekitar 3 hari anak empu meninggal, menjalani usia kalau tidak salah 18 tahun. Itu cukup sakit, cukup terluka empu. Ya. 3 hari beroah anak empu, 3 hari almarhum. Ya. Keempat hari dengan berderai air mata empu mudik ke pedalaman, pergi ke tempat sepi. Kan sepi daerah pedalaman. Sudah kita kehilangan anak, tapi kita harus tetap mudik. Karena apa? Karena sebuah tanggung jawab. Ya.
sambil empu memahat tiang lamin yang berdiri itu kalau tidak salah waktu itu sisa 7 tiang yang harus selesai, 7 atau 6 yang harus selesai. Air mata ini menetes terus, ya, menetes terus. Itu kita sakit kehilangan anak, ya. Tetapi kita juga jangan lupa sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab yang harus empu selesaikan, ya. Sepanjang siang malam empu menangis di situ. Memang di situ ada satu orang yang menemani empu. Beliau juga anak-anak seusia mungkin anak empu yang meninggal itu, dan beliau selalu mensupport, mendukung empu hingga sampai selesai pekerjaan tersebut. Seperti itu. Walaupun sebenarnya ada ucapan terima kasih dari Bapak Petinggi Rikong beserta pengurus kampung, terima kasih juga. Dan mereka juga merasa senang, dan mereka juga tidak pernah mengatakan bahwa apa yang empu kerjakan itu adalah sesuatu hal yang terlambat atau suatu hal yang kesalahan. Bahkan mereka mengatakan itu hal yang luar biasa yang empu lakukan, bisa menyelesaikan sebuah lamin, sebuah rumah adat yang megah di kampung mereka. Mereka sangat bersyukur. Tetapi beda dengan empu. Kenapa? Itu karena ini one prestasi. Jangka waktu yang ditentukan justru lewat. Itu sekian tahun harus selesai, tetapi ini justru menjalani 3 tahun baru selesai. Itu empu sadari itu. Tetapi yang namanya sebuah tanggung jawab, apapun itu terjadi, tetap empu harus tunaikan. Beban berat empu, ya. Kalau orang lain anak sakit belum seberapa, saya meninggal anak, ya. Nah, itu. Nah, ini sedikit cerita empu tentang masa lalu empu. Jadi silakan saudaraku dimanapun berada seluruh Indonesia, ketika mau berkunjung ke Kampung Dayak Benua, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, letaknya di Kecamatan Silungurai, daerah Sungai Kelawit, Low Rikong atau Lamin Rikong, itu asli karya tangan empu. Silakan ke sana. Cukup megah itu. Dan disitulah kesedihan empu tertumpah. Tapi ya mau nggak mau seperti itu sudah terjadi, dan bersyukur semuanya sudah selesai dan empu kembali pada saat ini. Nah, ini empu bercerita tentang kejadian peristiwa masa lalu yang terjadi terhadap empu. Nah, itu sebuah tanggung jawab. Makanya itu untuk hal yang semacam ini, ketika orang yang bersalah yang melakukan sebuah penipuan terhadap empu, melakukan sebuah perlawanan, tidak takut. Apalagi saya, Empu Glor, saya tidak akan takut. Sampai kemanapun saya tidak takut, ya. Karena saya merasa benar itu. Lalu maunya empu apa? Ya kembalikan itu kewajibanmu, selesaikan. Nah, terus dengan orang-orang lain yang bermasalah denganmu juga seperti itu. Konsekuensinya cuman itu, nggak ada konsekuensi lain. Nggak ada telepon-teleponan, nggak ada main bacot-bacotan, tidak ada alasan. Itulah yang benar, seperti itu. Dan ini empu sampaikan lewat konten YouTube. Biar semua saudara kita tahu, terutama yang berada di Kalimantan Timur, saudaraku para pengantik, saudaraku para pencinta antik, saudaraku para pengrajin, serta lain-lainnya, serta para seniman yang ada. Tonton konten empu ini. Kalau seumpamanya barang ini yang dijual sama empu ini adalah binatang taring harimau baru, taring harimau Jawa, taring harimau Sumatera, empu tidak akan membelinya. Itu nggak boleh, itu dilarang, pidana tindakannya, melanggar hukum. Itu nggak boleh. Itu karena ini barang tua yang konon katanya bekas penyang, makanya empu tertarik. Empu bohong, mungkin empu ini banyak menyimpan taring, empu berdagang barang yang dilarang oleh pemerintah, oleh kehutanan. Silakan datang ke rumah empu, cari kalau memang ada, buktikan, buka di Facebook. Saya tidak pernah berdagang menjual barang-barang yang dilarang seperti itu. Nggak pernah. Itu. Meski ada suatu barang yang memang menjadi bagian daripada kehidupan sebagai seorang budaya. Nah, tapi saya tidak memperdagangkan itu. Saya tidak menjual itu. Nggak ada saya menjual itu.
Itu. Kita tetap memelihara kearifan lokal. Bukan berarti kita bebas menjual barang yang dilindungi. Itu yang harus kita ingat. Mungkin hanya itu yang bisa Empu sampaikan buat semua saudara kita dimanapun berada. Mohon maaf jika memang ada salah bahasa, ada tata kata Empu yang salah. Untuk saudaraku dimana saja berada, terima kasih sudah mengikuti konten Empu. Dan mohon maaf sekali lagi barang siapapun yang ada memesan mandau terhadap Empu terasa lama tidak pernah dihubungi Empu, silakan hubungi Empu. Nomor WhatsApp ada di bawah di bagian deskripsi. Oke, akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.